Kita tarikan, Mak. Rancak. Kalau memang orang Minang konsekuen dengan meletakkan Islam di landasan adat, seharusnya pewarisan harato kepada anak, bukan ke kemanakan, sesuai dengan faraid. Ambo rasa itu bukan hanya sekadar proses, Mak, tapi sebuah kecerobohan pemangku adat dan alim ulama Minangkabau, nan dengan sadar membelakangi hukum Islam nan sudah baku. Bukan begitu kan, Mak? Bukan. Apa dalih Mak Datuk mengatakan bukan? Bukan dalih, tapi dalil. Itu realita, Mak. Realita yang salah secara memandang. Keterangannya? Adalah salah besar mengatakan adatlah membelakangi hukum Islam. Faraidlah diberlakukan sejak dulu sesuai dengan jenis harta yang dikategorikan agama. Adapun harta yang diwariskan kepada kemanakan itu adalah harta pusaka tinggi, milik komunal, milik orang banyak. Sedangkan harta pribadi diwariskan kepada anak dengan ketentuan 2/3 untuk anak laki-laki dan 1/3 untuk anak padusi. Apa leh? Penalaran menyimpulkan bahwa pada awalnya nan mandaruko atau membuka ladang ulayan adalah orang laki-laki. Taruhlah. Milik pribadi kan, Mak? Iya. Nah, mangga mangko disimpangkan pewarisannya. Itu terjadinya di zaman antah barantah sebelum Islam masuk ke Minangkabau. Ba'a dengan taruko sesudah Islam. Itu konsensus dan sifatnya hibah kepada kemanakan. Dengan ketentuan harus diwariskan ke bawah menurut jalur keibuan. Itu nan salah. Apa hibah tidak boleh dalam Islam? Tidak boleh kalau dipasukan. Siapa masuk? Adat dan memaso. Tidak ada keterpaksaan. Dan ada hanyalah kepatuhan kepada hukum adat yang disepakati. Dan pemberian itu ikhlas. Mama berani memastikan niat nenek moyang itu ikhlas? Sedangkan Mak Datuk Parpatia indah hidup di zaman itu kan? Ada indikasi dan isyarat yang bisa dijadikan bukti. Apa tuh? Tidak pernah anak memprotes kebijakan bapaknya. Sadonya berjalan lancar, wajar, dan langgang. Artinya orang Minangkabau lah sekongkol dengan sebuah kezaliman. Di mana letaknya adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah tuh, Mak? Usul fikih mengatakan ar-rida syaidul ahkam. Rida itu raja hukum. Ambo indak melihat kepastian antara rela dan rapaso. Serba indak jaleh. Dan itu namanya subhat. Sedangkan harato subhat dikategorikan haram. Lantas kalau haram ke dikamakan harta pusaka tinggi itu, apa perlu dibagi-bagikan ke orang transmigrasi? Terserah. Daripada memakan barang haram. Untuk kemanakan ketahui, dari generasi ke generasi keberadaan harta pusaka tinggi itulah dikaji ulang dek para ulama Minangkabau. Terakhir dilaksanakan seminar di Batu Sangka pada tahun 1968 dan dihadiri pakar-pakar hukum dan ulama-ulama, antara lain Profesor Mr. Hazairin dan Buya Hamka. Hasilnya tetap menghalalkan pusaka tinggi. Artinya balia-balia itu berani menghalalkan sesuatu nan subhat. Bukan harta subhat, tapi harta musabalah. Apa tuh musabalah? Musabalah artinya harta sabil, yaitu kepemilikan secara kolektif semacam harta kaum di Minangkabau. Tapi apakah seluruh ulama Minangkabau lah sepakat menghukumkan status harta pusaka tinggi dengan musabalah? Memang dulu pernah terjadi polemik hukum antara dua kubu dan membela pendirian subhat dan musabalah. Akhirnya, Mak? Akhirnya ya seperti yang kita dapati kini kok, hukumnya tetap dihalalkan. Bisa ndak Mama menggambarkan proses perdebatan tuh? Aku cerita ringkasnya. Lah, Ba'a tuh, Mak? guru besar di Masjidil Haram kelahiran Minangkabau bernama Syekh Ahmad Khatib menghukumkan subhat. Sehingga sewaktu melapehkan kerinduan ke tanah leluhur, beliau caliak saja ranah Minang dari jendela kapal di Teluk Baiba. Beliau tidak turun sebab haram memijakkan bumi Minangkabau dan menurut beliau tanah subhat. Baik itu istiqomahnya ulama gadang itu berpendirian. Lantas seluruh ulama waktu itu mengikuti pendirian Syekh Ahmad Khatib tuh? Enggak. Murid utamanya dan bernama Dr. Karim Amarullah, terkenal dengan inyak DR, ayahandanya Buya Hamka, bapak nepek lain. Beliau menghukumkan harta pusaka tinggi dengan status musabalah, artinya tanah sabil. Jadi murid melawan guru memang? Iya. Ndak kualat tuh, Mak? Ndak ada istilah kualat di Minangkabau. Beliau melawan guru, jepituah melawan mamak juga kebenaran. Artinya menyanggah dengan argumentasi. Beliau. Kalau begitu, Ambo boleh melawan Datuk Parpatia? Dari pagi lah melawan panjang. Kalau di Jawa kalian kok lah mati sabalah dek kualat kok. Syukurlah Ambo dilahirkan di Minangkabau, Mak. Aku dalilnya Der. Apa tuh, Mak? Ada sebidang tanah di Madinah yang berasal dari pampasan perang milik Umar bin Khattab.
Sahabat Nabi itu menghibahkannya ke masyarakat negeri Khaybar untuk dimiliki secara kolektif. Sampai kini keberadaan tanah itu masih utuh sesuai dengan wasiat nan punya dahulunya. Itulah yang disebut dengan harta musabalah. Dan kianlah dikiaskan harta pusako tinggi di Minangkabau. Tentu balang pendapat ulama di Minangkabau kok, Mak? Enggak. Perdebatan panjang itu dimenangkan oleh Inya DR, kemudian pendapat beliau disokong hampir seluruh ulama Minangkabau sampai kini. Kalau ambo, iya sependapat Joseph Ahmad Khatib tuh, Mak. Boleh-boleh saja. Tapi ijma ulama adalah satu di antara ampek sandaran hukum di samping Quran, hadis, dan kias. Kemenakan pasti tahu itu. Islam melarang umatnya taklid. Yo. Dan agama bukan milik alim ulama. Tapi hadis takkan pernah turun lagi untuk mematahkan putusan ulama Minangkabau. Kecuali ada ijma baru. Iku bukannya ijma karena ambo alun ulama. Ambo melihat masalahnya alun selesai, Mak. Dan ambo punya ide mencarikan solusinya. Oh, hebat kemenakan. Terserah Mama mengatakannya hebat atau bukan. Coba Mama dangai di awak tuh. Pituah Mama ambo pakaikan, yaitu kalau sasek di ujung jalan, kembali ke pangka jalan. Nah, pangkanya? Pangkanya faraid. Pemuka-pemuka Minangkabau harus membuat kesepakatan baru untuk mengalihkan pewarisan harta pusako tinggi dari kemanakan kepada anak. Kekhilafan selama nangko dianggap ya pemutihan lah. Untung-untung dosa kolektif kok diampuni dek Tuhan. Apa itu mungkin? Tidak mungkin, Mak. Nan diminta kemauan dan keberanian memurnikan hukum. Kalau tidak, iya bondo-bondo lah orang Minangkabau masuk neraka. Rancak. Udah aku rancak kecil, Mama. Suatu terobosan baru yang mesti dipertimbangkan. Kini kok zaman reformasi, Mak. Iya. Sadonyo harus dikembalikan ke posisi nan adil dan bertanggung jawab. Apa menurut kemenakan merampe hak orang lain itu adil? Bukan merampe, tapi memulangkan kepada nan berhak. Nan berhak itu orang sekaum. Itu nandika dibagi-bagi, kemudian diwariskan kepada anak surang-surang. Mengkhianati wasiat itu berdosa. Asalkan melalui musyawarah, kan tidak masalah. Bersepakat dalam perbuatan dosa adalah fasik. Sebagai mahasiswa Islam, kemenakan mesti tahu bahwa yang diwariskan si mati kepada mustahaknya adalah harta pribadi. Sedangkan kepemilikan harta pusako tinggi hanyalah amanah, hak pakai dan bukan hak milik. Nah, orang yang berhak memindahkan status dari hak pakai menjadi hak milik hanyalah si penggarap pertama sebagai pemilik awal. Kini mana orang-orang tuh? Oleh sebab itu, keberadaan pusako tinggi dengan sistem pewarisannya tidak perlu dikutak-katik lagi. Biarkanlah hanya abadi sebagaimana yang kita dapati kini. Wariskanlah harta puscarian kepada anak menurut hukum Islam dan pusakokanlah pusako tinggi kepada kemanakan menurut hukum adat. Itulah putusan masyarakat Minangkabau sepanjang sejarah. Kemudian kita kembalikan segala urusan kepada Allah, Zat yang Maha Tahu dengan segala sesuatu. Sepakat ya kemanakan? Nampak-nampaknya masalahku semacam dilema, Mak. Bak mamakan buah si malo kamu kata orang kue. Memang kita indak berwenang menyimpangkan kepemilikan dan lah dilimpahkan nenek moyang masa saya suat. Iya. Kini ambo sabana paham kasih mama dan ambo setuju sangat. Ada pepatah lama mengatakan, apa tuh, Mak? kalau takut dihantu jangan lari ke kubur. Kok takut juga kata-kata usah lalu di penjemuran. Apa pula makasihnya tuh, Mak? Usah mencari barang nan elok melalui jalanan buruk, malah akan memperparah penyakit. Kalau menurut usul fikih, menghindarkan kemudaratan lebih diutamakan dari mencapai kemungkaran. Nah, kan ya betul lah. Adat sairi yang jauh kamu. Itulah inti sarinya adat bahasa isyarat, syarat pesan di kitabullah. Terima kasih, Mak. Kini pandangan ambo mulai berubah ke Minangkabau.